Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang berlimpah kasih karunia, yang senantiasa penuh belas kasih kepada umatnya, pagi ini tuntunlah kami untuk menikmati kasih karunia-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, leluasalah bekerja untuk membimbing kami dan memberkati kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, penuh sukacita bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai nats renungan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 2. Begini firman Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita bertemu dengan orang yang selalu mengeluh. Tanpa disadari kebiasaan mengeluh itu sudah melekat dalam hidupnya, sehingga setiap hari hidupnya dipakai hanya untuk mengeluh. Ada saja yang dikeluhkannya. Mengeluh tentang pekerjaannya, mengeluh tentang suami atau istrinya, mengeluh tentang anaknya, mengeluh tentang penyakitnya, mengeluh tentang keluarganya, mengeluh tentang sahabatnya atau bahkan tetangga-tetangganya, dan mau juga mengeluh tentang pelayanan yang dilakukannya. Dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain. Tentu saja hal ini tidak saja membuat hatinya selalu gusar. Orang yang mendengarkannya pun tidak sejahtera karena setiap hari selalu mendengar keluhannya. Saudaraku, hari ini pemazmur mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, mengalahkan keluhan kita yang selama ini ada di dalam kehidupan kita. Didasari pengalaman pribadi pemazmur yang selalu merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Pemazmur mengingatkan kembali kepada kita agar hidup kita tidak lagi dibangun di atas dasar iman yang rapuh, yakni suka mengeluh, namun harus dibangun di atas dasar iman yang kokoh, sehingga hidup kita selalu bersyukur. Saudaraku, apa alasan kita untuk bersyukur? Hal yang paling mendasar adalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari hukuman dosa, masuk dalam kerajaan maut selama-lamanya kepada kehidupan yang kekal yang kita terima sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita sudah dibayar satu kali untuk selama-lamanya lunas. Oleh karena itu, saudaraku, kita sudah menerima keselamatan itu. Inilah alasan terbesar dalam hidup kita mengapa kita harus bersyukur dan menyanyikan mazmur bagi nama-Nya yang maha tinggi. Saudaraku, bersyukur juga merupakan identitas atau karakter kita sebagai orang Kristen. Rasul Paulus mengatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk itu kita senantiasa harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah cara kita bersyukur? Yakni melalui perbuatan dan perkataan kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan meneladani karakter Yesus Kristus ini adalah cara kita untuk bersyukur. Merubah karakter kita yang selalu mengeluh menjadi karakter Tuhan yang sabar dan rendah hati. Saudaraku, memiliki hati yang selalu bersyukur bukan hanya pada saat bahagia atau pada saat menguntungkan bagi kita, tetapi kita juga harus mampu bersyukur dalam segala situasi atau dalam segala kondisi. Walaupun kita mengalami banyak tantangan dan pencobaan yang berat, juga di saat kita mengalami sakit penyakit yang berat, berhentilah mengeluh, sebab dengan mengeluh tidak akan menjamin hidup kita menjadi sejahtera. Mari gantikan keluhan kita dengan ucapan syukur. Memang sangat sulit melakukannya di saat kita merasa susah karena persoalan hidup kita yang terus-terus merongrong kita. Namun dengan mengeluh kita tidak bisa mengatasi persoalan kita. Bahkan bisa jadi memperburuk kesehatan kita. Oleh karena itu, dengan bersyukur kita memohon campur tangan Tuhan mengatasi persoalan hidup kita, menolong kita menyelesaikan persoalan hidup kita. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri untuk memikul penderitaan kita. Dia Tuhan yang tepat waktu menolong kita. Saudaraku, memuji Tuhan dan bersyukur harus dengan alasan yang kuat, yakni melalui pengalaman pribadi kita, lewat kesaksian pribadi kita yang memang merasakan hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Saudaraku, sesungguhnya jika kita menyadari bahwa semuanya yang kita miliki dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah seperti nafas hidup kita yang tidak pernah berhenti selama kita hidup. Dari pagi hingga malam hidup kita adalah hidup yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih sebab kami sudah menerima firman-Mu mengajarkan kepada kami hidup bersyukur lebih bermanfaat daripada hidup mengeluh. Sebab di dalam bersyukur kami merasakan karunia Tuhan bekerja atas hidup kami. Biarlah kami dirubah oleh pembaruan iman kami, sehingga kami Tuhan bisa mendapatkan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus dan menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati kami, berkati gereja-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.